Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel saya, Oktaviola Ramadhani. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang realita kesehatan mental di Indonesia dan pentingnya kesadaran sosial. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktaviola Ramadhani dengan NPM 2301080030 dari Tadris Biologi kelas A. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Hari Setiaji. Di sini saya akan mengulik tentang realita kesehatan mental di Indonesia dan pentingnya kesadaran sosial. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adanya kesehatan mental. Di sini akan dijelaskan bagaimana kesehatan mental itu terjadi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu data kesehatan mental di Indonesia. Di sini akan dijelaskan ada apa aja data-data dalam kesehatan mental di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor penyebab masalah kesehatan mental. Nah, di sini akan dijelaskan faktor-faktor yang terjadi dalam kesehatan mental, gangguan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada argumentasi dan kritik. Nah, di sini bagian ini saya akan memaparkan bagaimana pendapat saya tentang kesehatan mental dan pentingnya kesadaran sosial di Indonesia ini. Selain itu, yang kelima yaitu saran dan upaya pencegahan. Selain saya memberikan pendapat saya juga akan memberikan saran dan upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental. Nah, masuk ke poin pertama yaitu kesehatan mental, di mana di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kondisi kesejahteraan psikologi manusia. Yang kedua yaitu mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja produktif dan berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Yang ketiga yaitu bukan sekedar tidak ada gangguan, tapi mencakup kemampuan mengelola emosi, relasi, dan coping. Nah, jadi di kesehatan mental ini dijelaskan bagaimana kesehatan mental itu. Nah, ternyata kesehatan mental itu bukan membahas tentang gangguan saja, tapi membahas tentang bagaimana kita mengatur emosi, relasi, dan komunikasi kita dengan baik. Masuk ke poin kedua, yaitu data kondisi kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama itu peningkatan kasus depresi, kecemasan, dan stres. Yang selanjutnya, Ridekes itu mencatat tingginya gangguan mental dan emosional. Yang ketiga yaitu remaja atau kelompok resiko tertinggi untuk depresi dan kecemasan. Yang keempat yaitu angka bunuh diri meningkat, banyak kasus tidak tercatat. Nah, dari poin-poin ini saya dapat menjabarkan bahwa per tahun ini banyak sekali yang terjadi gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu banyaknya stres, kecemasan, dan depresi yang berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi karena pikiran yang tidak luas atau tidak bisa berkembang. Nah, selanjutnya di depresi ini banyak sekali dialami oleh remaja-remaja. Nah, ini biasanya sering sekali mengalami kecemasan yang mengakibatkan bunuh diri. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor penyebab masalah kesehatan mental, di mana di sini ada poin-poin penting yang akan saya jabarkan dan saya jelaskan. Yang pertama itu tekanan ekonomi keluarga yang mengakibatkan pekerjaan tidak stabil. Nah, di mana di sini adanya kecemasan, takut dipecat dan lain sebagainya yang mengakibatkan kecemasan itu atau gangguan itu muncul pada kesehatan mental. Yang selanjutnya yaitu beban akademik pada pelajar atau mahasiswa. Nah, ini sering kali kita temui pada mahasiswa yang biasanya tertekan pada materi-materi tugas atau tugas yang menumpuk yang mengakibatkan stres berlebih, depresi, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu rendahnya dukungan sosial. Banyak sekali masyarakat yang belum membuka mata tentang dukungan akan gangguan kesehatan pada diri orang lain atau diri sendiri. Selanjutnya yaitu stigma kuat membuat orang enggan mencari pertolongan. Nah, ini sering kali kita temui pada orang-orang yang terlihat baik-baik saja, kuat, dan lain sebagainya. Biasanya dia memiliki stigma pada diri dia bahwa saya kuat, saya tidak perlu cerita ke orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini aslinya memiliki gangguan jiwa atau gangguan mental yang seperti depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Cuman karena mereka memiliki stigma itu, jadi mereka enggan untuk bercerita. Selanjutnya yaitu paparan media sosial seperti perbandingan sosial, cyberbullying, self-image issue. Nah, ini biasanya itu sering banget terjadi ya. Kayak pada media sosial itu banyak sekali kesehatan mental yang bisa terjadi. Nah, di sini menurut saya itu kesehatan mental itu tuh sangat berbahaya karena dampaknya itu bukan terjadi pada diri kita sendiri, tapi juga bisa terjadi pada orang sekitar kita. Nah, kadang tuh banyak banget orang yang berpendapat bahwa kesehatan mental itu biasa saja, padahal kesehatan mental itu sangat-sangat amat berbahaya. Nah, seperti pada di Indonesia biasanya itu masih belum
ramai yang membahas tentang kesehatan mental. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kesehatan mental itu tuh perlu kita tahu dan perlu kita ulas bahwa kesehatan mental itu sangatlah berbahaya. Bukan sekedar kamu kurang bersyukur, kamu kurang beribadah, bukan tentang itu. Tapi kesehatan mental itu memang harus kita pelajari bagaimana kita mengolah emosi, mengolah tingkah laku dan lain sebagainya. Kenyataannya, masalah mental itu bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang usia, pekerjaan maupun latar belakang. Nah, saya melihat di sini bahwa masyarakat itu masih enggan untuk melihat orang-orang yang terkena masalah mental. Nah, di sini banyak sekali masyarakat yang masih sering mengomentari, membicarakan, bahkan menjadikan kesehatan mental itu jadi bahan olok-olokan. Nah, kondisi ini menjelaskan bahwa masyarakat itu sebenarnya masih kurang sekali empati dan pengetahuan tentang kesehatan mental. Nah, di sini membuat banyak orang itu takut bercerita, takut berpendapat, dan takut untuk menyuarakan isi hatinya. Karena apa? Karena masyarakatnya sendiri tidak memandang, tidak bisa melindungi, dan tidak bisa melihat bagaimana sih orang-orang di sekitar mereka. Menurut saya, seseorang yang terkena gangguan kesehatan mental itu perlu sekali pendekatan. Selain itu, perlu juga untuk didengar, bukan cuma dinasehati ataupun dihakimi. Menurut saya, kesehatan mental itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang harus kita bahas. Karena kesehatan mental itu kesehatan mental seseorang, gangguan seseorang yang terjadi pada mentalnya. Nah, itu bukan hal yang biasa saja, tapi hal yang perlu kita bahas karena hal itu berbahaya bagi mentalnya dan bagi orang sekitarnya. Nah, selain itu, masyarakat di Indonesia itu masih banyak sekali yang menutup mata dan telinganya untuk enggan membantu atau membahas tentang kesehatan mental yang terjadi. Nah, di sini saya akan menekankan bahwa kesehatan mental itu tuh sangat penting loh bagi seseorang dan bagi orang sekitar. Jadi kita di sini sebagai masyarakat, kita harus saling mengerti bagaimana orang itu, bagaimana masyarakat di sekitar kita, bukan malah kita menutup mata dan telinga kita dan enggan untuk melihat hal apa yang terjadi di masyarakat. Masuk ke selanjutnya, saran dan upaya pencegahan. Yang pertama itu menyediakan ruang aman di keluarga, sekolah, kampus, maupun di tempat kerja. Nah, di mana ruang ini akan bermanfaat bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya yaitu biasakan mendengar tanpa menghakimi. Nah, ini biasanya seringkali terjadi di masyarakat sekitar, di mana banyak sekali yang tidak mau mendengarkan tapi langsung menghakimi. Nah, di sini upaya untuk mencegahnya yaitu kita memberikan ruang untuk bercerita, mendengarkan tanpa adanya keputusan yang menghakimi. Selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang sehat dengan orang terdekat. Nah, selanjutnya istirahat cukup, dapat mengelola emosi, stres dengan aktivitas yang positif. Selanjutnya yaitu belajar mengendalikan bad mood, cemas, atau depresi. Yang selanjutnya yaitu ciptakan lingkungan ramah mental, tidak bullying, tidak mengomentari orang lain ataupun tidak menghina orang lain. Nah, selanjutnya tidak meremehkan perasaan orang lain, tidak membandingkan diri dengan berlebihan, dan selanjutnya berbuat baik. Setiap hal itu memiliki efek yang sangat besar. Jadi, sebelum kita membahas di masyarakat, kita harus mulai dari diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan saya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.